Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini ketemu sama Bu Regina lagi tentang materi jurnal utang obligasi. Kenapa jurnal utang obligasi? Karena materi sebelumnya kita membahas tentang definisi obligasi, jenis-jenisnya, contoh-contohnya. Sekarang sama Bu Regina akan dijelaskan tentang jurnal utang obligasinya. Nah, seperti yang bisa kalian baca di slide, jurnal untuk mencatat obligasi. Dalam proses pencatatan utang obligasi ada dua hal yang perlu dilakukan. Penjurnalannya yaitu tentang transaksi, yang pertama penjualan, dan yang kedua tentang transaksi utang obligasinya. Dalam penjualan obligasi ada 3 macam tipe penjualan obligasi. Yang pertama nominal, disagio, sama agio. Cirinya kalau nominal namanya nominal, berarti penjualan dan nominal pada utang obligasi sama. Kita tidak untung dan tidak rugi. Nah, itu dinamakan utang obligasi yang nominal. Nah, untuk yang kedua itu agio. Agio itu penjualan obligasi di atas nilai nominal. Nah, selisih penjualannya ini disebut agio karena kita untung. Nilai jual kita lebih tinggi daripada nilai nominal. Jadi kalau kamu jualan, terus ternyata seharusnya barang itu harganya 10.000, tapi kamu menjualnya dengan harga 12.000. Jadi kan kalian mengalami agio untuk bahasa akuntansi keuangannya, yaitu kalian mengalami laba. Itu disebut penjualan obligasi agio. Nah, untuk yang ketiga ini lawannya agio, yaitu disagio. Untuk penjualan obligasi disagio, jadi kalau kamu jualan obligasi seharusnya nilainya 10.000, kamu jual dengan harga 8.000. Nah, di saat transaksi tersebut berarti kamu mengalami yang namanya disagio obligasi. Selisih nilai nominal, jadi nilai nominal yang 10.000 tadi dengan nilai jual 8.000 itu kan selisihnya 2.000. Nah, 2.000 ini itu yang dinamakan disagio. Ya, jadi ada 3. Yang pertama itu nominal, itu jika nilai nominal sama nilai jualmu sama, harganya 10.000, kamu jual ya 10.000, kamu nggak untung itu nggak rugi. Ya, itu namanya nominal. Yang kedua agio, seharusnya harganya 10.000, kamu jualan 12.000. Nah, itu kamu untung, itu namanya agio. Dan yang ketiga itu disagio, kalau kamu rugi. Nah, sekarang penjurnalannya. Nah, sama Bu Regina dikasih contoh soal, nanti Bu Regina juga jelaskan di sini. Nah, contohnya di sini PT Jarum Super tanggal 1 Februari 2018 menjual obligasi dengan nilai nominal 100 juta, bunga 12% dengan harga yang sama dengan nilai nominal kupon 1/1 dan 1/7. Nah, masih ingat untuk pertemuan kemarin Bu Regina jelaskan tentang maksudnya kupon 1/1, 1/7. Kalau ada yang lupa, Bu Regina ingatkan lagi ya. Jadi kalau di utang obligasi itu kebanyakan bunganya itu dibayar tiap 6 bulan sekali. Nah, kalau 6 bulan sekali berarti 1 tahun kita bayar bunganya 2 kali, ya kan? Nah, di sini di utang obligasi nama pembayaran bunga ini dinamakan kupon, bukan bunga lagi. Karena bunga ada sendiri, kupon sendiri. Nah, di sini kuponnya, kalau kalian baca kupon 1/1, 1/7. Nah, itu maksudnya apa sih? Kupon 1/1 itu maksudnya bungamu itu kamu bayar per 1 Januari, 1/1. Satunya tanggalnya, satunya bulannya. Yang kedua, 1/7 berarti tanggal 1 bulan 7, bulan Juli. Nah, dari sini kamu lihat berarti kamu untuk kupon obligasinya bayarnya tiap 2 kali, yaitu 1 Januari sama 1 Juli. Jadi per kali pembayarannya itu tiap 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan langsung dibayarkan pas Januari, 6 bulan lagi dibayarkan pas waktunya Juli. Jadi tidak tiap bulannya. Nah, untuk transaksi tanggal 1 Februari 2018 tadi, transaksi penjualan obligasi dengan nominal nilai yang sama, kamu nggak rugi, kamu nggak untung, ya
ya kan? Tadi dinamakan utang obligasi nominal. Nah, karena sama, jadi jurnalnya kasmu 100 juta, utang obligasi 12%. Ini maksudnya apa? Utang obligasi dengan bunga 12%-nya juga 100 juta. Sama, 100, nggak kurang nggak lebih. Berarti ini contoh untuk mencatat obligasi dengan kurs nominal. Next ya. Nah, penjualan obligasi di bawah nilai nominal. Nah, untuk yang pertemuan kali ini, Bu Regin akan menjelaskan tentang di bawah nilai nominal. Untuk materi di atas nilai nominal dan studi kasus akan Bu Regina jelaskan untuk pertemuan selanjutnya ya, biar nggak bingung. Nah, next ya. Nah, di sini Bu Regina pakai contoh PT Sinarmas tanggal 3 Februari 2018 menjual obligasi. Nilai nominalnya 100 juta, bunganya 12% dengan harga 95 juta. Yang berarti terdapat diskonto obligasi sebesar 5 juta jangka waktu 5 tahun. Jangan bingung dulu kalau baca soal seperti ini. Diteliti satu-satu. Dari yang pertama, PT Sinarmas tanggal 3 Februari 2018 penjual. Berarti penjualannya tanggal 3 Februari. Lanjut, obligasi ini nilai nominalnya 100 juta. Bunganya 12%. Kamu menjualnya 95 juta. Ayo, harganya aslinya 100 juta, tapi kamu menjualnya 95 juta. Berarti kamu mengalami rugi. Nah, rugi di sini disebut disagio. Rugi berapa? Berarti ruginya selisih antara nilai nominal dan harga jual. Harga seharusnya 100 juta, kamu jual seharga 95 juta. Berarti kamu rugi 5 juta. Nah, nilai 5 juta ini nanti kamu jadikan nilai untuk pencatatan disagio obligasi. Nah, kalau sebelumnya jurnalnya langsung kas pada utang obligasi dengan nilai yang sama, 100 juta, 100 juta. Kalau ini karena ada transaksi disagio, jadi uang yang kamu terima yang seharusnya 100 juta, kamu kurangi dengan selisih 5 juta tadi. Jadi kasnya 95 juta debit, karena kita terima setelah kita jualan, berarti kan kamu jualan dapat uangnya, langsung dapat kasnya, berarti kasnya kamu taruh debit 95 juta. Disagio obligasi rugi taruh di debit 5 juta. Terus untuk utang, karena kita menjual utang, berarti utangnya taruh kredit, utang obligasinya 100 juta. Balance debitnya 95 plus 5 itu 100, kreditnya langsung 100 juta. Nah, di sini untuk yang bingung tentang bunga 12%, terus untuk jangka waktu 5 tahun, itu jangan bingung dulu, karena sekarang Bu Regina mau menjelaskan tentang transaksi penjualannya. Pada saat penjualannya, nanti untuk pembahasan bunga 12% atau jangka waktu 5 tahun itu pada saat pembayaran bunga atau pada saat pelunasan utang yang nanti. Jadi sekarang Bu Regina menjelaskan yang ini dulu. Untuk studi kasus, kita buat contoh satu ya. Nah, ini. Pada 1 Oktober 2017, PT Indomarko mengeluarkan 1000 lembar obligasi 15% dengan kurs 98%, nilai nominal obligasi 1 juta per lembarnya, ada ad-nya. Obligasi akan jatuh tempo 1 Oktober 2021, kupon 1/4 dan 1/10. Ini untuk studi kasusnya, silakan dipahami, dikerjakan untuk tugas pertama untuk mencatat transaksi penjualannya. Untuk minggu depan akan Bu Regina koreksi sekaligus menjelaskan transaksi untuk selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.